Keseriusan pemerintah untuk menjadikan insiden ambruknya pondok pesantren Al-Qausini Sidoarjo menjadi yang terakhir sangat dibutuhkan. Presiden Prabowo memang telah meminta pendataan soal kondisi pondok pesantren yang ada di Indonesia. Wacana untuk memperbaiki dari hulu ke hilir pun dibicarakan. Di sisi lain, pemerintahan Prabowo Gibran memang menaruh atensi khusus di isu pendidikan, yakni dengan membangun sekolah rakyat. Untuk itu kita akan tanyakan lebih lanjut kepada Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI soal sebenarnya apakah benar arah pembangunan di bidang pendidikan dalam pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Mas Ubaid. Selamat malam. Mas Ubaid, kalau misalnya kita bicara soal isu pendidikan yang terbaru terlebih dahulu ini soal pondok pesantren Al-Qausini begitu ya. Apa catatan Anda soal insiden ini? Apakah memang tidak hanya pondok pesantren tetapi juga banyak begitu sekolah-sekolah yang kondisi bangunannya tidak layak di Indonesia? Memang benar kalau kita melihat data, katakanlah JPPI melakukan pendataan soal sekolah atau madrasah atau pesantren yang rusak ini, itu katakanlah 5 tahun belakangan, itu trennya yang rusak bukannya semakin sedikit, tetapi tambah tahun itu jumlah lembaga pendidikan yang rusak itu tambah banyak. Yang saya bilang lembaga pendidikan ini semua jenis ya, baik itu pesantren maupun madrasah maupun sekolah ya. Contoh yang sangat sederhana saja di jenjang pendidikan dasar, sekolah-sekolah dasar kita itu kondisinya 60% ya, itu rusak gitu. Begitu pula di level SMP dan juga SMA gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan 2024, 2023 itu angkanya tidak sampai 60% gitu ya. Di bawah itulah pertanyaannya adalah kenapa jumlah sekolah-sekolah yang rusak ataupun madrasah atau pesantren ini semakin lama semakin banyak gitu. Ini menunjukkan bahwa prioritas pemerintah termasuk presiden dengan menyiapkan support anggarannya yang itu dijalankan oleh dua kementerian utama ya, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama ternyata tidak ke situ ya kalau kita lihat data di lapangan. Bahwa setiap tahun ada renovasi, ada perbaikan sekolah, iya itu memang ada. Tetapi kalau kita lihat data ternyata itu tidak ke semua sekolah yang dibutuhkan, sehingga sekolah-sekolah yang kondisinya rusak, katakanlah rusak itu kan ada kategorinya ringan, sedang, kemudian berat ya. Nah ketika sekolah-sekolah yang kategori ringan itu tidak segera diperbaiki, maka naik menjadi sedang, kemudian naik menjadi berat gitu. Nah ini tentu harus ada pemetaan yang jelas, pendataan mana sekolah yang rusak sedang, berat, lalu berapa alokasi anggaran yang harus disediakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah sehingga sekolah ataupun madrasah atau pesantren itu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Kalau bicara soal fasilitas bangunan kan mungkin tadi menurut data itu bisa dikategorikan mungkin cukup memprihatinkan begitu ya. Tapi kalau bicara lagi soal kasus Ponpes ini, Anda setuju tidak sih dengan menggunakan APBN untuk membangun ulang begitu? Selain di sisi lain juga melakukan pendataan begitu ya, kira-kira sekolah mana saja ataupun pondok pesantren mana saja begitu yang harus urgent untuk diperbaiki oleh pemerintah, entah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi kami itu tahun ini kan bersidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan ini ya. Jadi pasal 31 Undang-Undang Dasar itu kami mohonkan tafsir ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya pembiayaan pemerintah terhadap pelayanan pendidikan itu apakah hanya di sekolah negeri saja atau di semua jenis lembaga pendidikan, mau negeri maupun swasta, apakah madrasah ataupun pesantren bentuknya gitu. Dan ternyata tanggal 27 Mei 2025 putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengabulkan permohonan kami, di mana tanggung jawab pembiayaan pemerintah terhadap pendidikan itu adalah untuk seluruh anak Indonesia, mau dia sekolah di negeri, di swasta, di madrasah, di pesantren atau di sekolah gitu. Jadi pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 itu jelas sekurang-kurangnya dari APBD 20%, sekurang-kurangnya dari APBN 20%, itu adalah untuk pembiayaan sekolah,
termasuk di dalamnya adalah pembangunan sarana prasarana, kesejahteraan guru, pembiayaan anak-anak gitu ya. Jadi menurut saya kejadian di Al-Khozini ini mestinya kita bisa memperbaiki secara sistem. Bagaimana APBN dan APBD kita itu juga harus memikirkan sekolah-sekolah swasta atau madrasah-madrasah swasta atau pesantren. Karena kalau tanpa adanya madrasah kemudian pesantren, jumlah daya tampung sekolah negeri kita nggak cukup. Sebagai contoh misalnya di Jakarta ya, dengan APBD 18 triliun ya untuk anggaran pendidikan yang 20% di Jakarta, itu ternyata kita ambil contoh di tingkat SMA itu sekolah negeri di Jakarta hanya mampu 35% daya tampungnya. Artinya 65% anak-anak di Jakarta ini pasti akan masuk di sekolah swasta atau ke madrasah atau ke pesantren gitu. Jadi kalau seandainya pemerintah hanya ngurusi sekolah-sekolah negeri di Jakarta, maka yang terlayani hak anak atas pendidikan itu cuma 35%. Sementara yang left behind, yang tidak terlayani itu 60%. Karena itu pembiayaan APBN, APBD untuk madrasah dan pesantren yang swasta ini, itu kewajiban konstitusional menurut saya. Oke, ini apakah artinya kalau bicara soal evaluasi secara sistemik, kemudian juga tadi mengenai gugatan JPPI begitu, karena kan kalau kita lihat begitu ya dari sisi pengelola pondok pesantren menyebutkan bahwa memang seringkali ponpes ini tuh dibangun secara sukarela begitu, entah itu sumbangan, kemudian secara material dan juga mungkin tenaga kerjanya pun juga mungkin dari swadaya masyarakat sekitar ataupun dari anak-anaknya sendiri begitu. Kalau Anda melihat sebenarnya masalah sistemik yang mendasar apa sih yang harus misalnya negara harus secara langsung begitu mengintervensi supaya hal ini tidak terjadi lagi, karena di satu sisi seperti yang tadi saya sampaikan pengelola merasa ini adalah sukarela, jadi mungkin agak sulit untuk menjadikan itu disiplin secara apa bisa kita katakan secara aturan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain pemerintah juga menyebutkan ada kok anggaran yang dianggarkan di Kementerian Agama ataupun kalau di sekolah-sekolah biasa itu dari Kemendikdasmen begitu. Iya, jadi kebijakan pendidikan kita itu seringkali tidak berbasis pada hak anak atas pendidikan gitu ya. Nah, ketika kebijakan pendidikan kita sistemnya berbasis pada hak anak atas pendidikan, maka pemerintah setiap tahun katakanlah ada namanya penerimaan murid baru ya, atau disebut sebagai SPMB. Itu seluruh daerah mestinya itu punya data berapa anak usia SD yang terfasilitasi di jenjang pendidikan dasar, berapa anak usia SMA yang terfasilitasi di jenjang pendidikan menengah. Itu mestinya itu diumumkan ke publik sehingga jelas bahwa ada sekian persen yang masuk sekolah negeri, ada sekian persen yang tertampung di madrasah, sekian persen yang tertampung di pesantren gitu. Nah, kesalahan utama sistem pendidikan kita adalah layanan pendidikan kita itu sistemnya adalah sistem kompetisi. Ya ini yang aneh. Mestinya layanan hak anak atas pendidikan itu untuk semua, nggak boleh ada diskriminasi. Nah, ketika masuk sekolah itu diseleksi, maka dari situlah ada sistem kompetisi, ada anak yang lulus, ada anak yang nggak lulus. Nah, bagaimana nasib anak-anak yang nggak lulus? Nah, itulah mulai diskriminasi itu terjadi. Nah, ketika anak-anak yang tidak lulus ini tidak didata oleh pemerintah, tidak difasilitasi oleh pemerintah mau sekolah di mana, nah dari situlah kemudian banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah ataupun mereka memaksakan lanjut sekolah tapi kemudian putus di tengah jalan gitu. Nah, ketika hak anak atas pendidikan ini sejak awal ya dijamin oleh pemerintah, dilindungi oleh pemerintah, maka pemerintah ketika penerimaan murid baru itu didata di Jawa Timur misalnya, di Sidoarjo misalnya, itu daya tampung sekolah negeri berapa. Kalau memang daya tampungnya kurang, madrasah mana yang dilibatkan, pesantren mana yang dilibatkan gitu lah. Nah, dari situlah kemudian pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh anak-anak di Sidoarjo, di Jawa Timur ataupun di provinsi manapun itu terlayani haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas gitu. Sehingga kita bisa laksanakan ya amanat Undang-Undang Dasar pasal 31 itu bahwa pendidikan itu adalah hak semua anak.
Mhm. Menarik nih Mas kalau bicara soal hak, anak atas pendidikan. Nah ini kan kalau bicara soal program kerja pemerintah, ada program sekolah rakyat begitu ya yang menyasar kepada, anak-anak yang miskin ekstrim dari keluarga, miskin ekstrim begitu bisa tetap memperoleh pendidikan. Nah menurut Anda sudah tepat belum kebijakan ini menuju hak anak atas pendidikan yang tadi Anda sampaikan? Ya, sayangnya pemerintah lagi-lagi sibuk pada jenis sekolah ya, Mhm. layanan model-model sekolah. Sekolah rakyat ini kan kemudian ribut tentang bagaimana modelnya, bagaimana kurikulumnya, Kurikulum, ya. bagaimana tenaga pengajarnya gitu. Hmm. Tapi lupa terhadap berapa jumlah anak yang tidak sekolah. Kalau misalnya sekolah rakyat ini mau membantu ya, memudahkan anak-anak yang selama ini putus sekolah atau tidak lanjut sekolah. Mhm. Saat ini itu ada 4,2 juta anak yang tidak sekolah ya. Dan mayoritas itu faktor ekonomi gitu. Hmm. Jadi karena tidak mampu membayar gitu ya. Karena beban biaya sekolah itu harus ditanggung oleh orang tua gitu. Maka hadirlah sekolah rakyat ini kan begitu. Mhm. Nah, pernah nggak dihitung berapa daya tampung sekolah rakyat ini gitu? Dan ternyata pemerintah, Kementerian Sosial kan mengatakan bahwa daya tampung sekolah rakyat ini 10.000. Mhm. Nah, 10.000 itu berapa persen dari 4,2 juta? Kan kecil sekali gitu ya. Dari kebutuhan yang harusnya itu disediakan oleh pemerintah dan ini kan sifatnya wajib hak anak Mhm. atas pendidikan. Kemudian yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan jelas bahwa sekolah itu tanpa dipungut biaya, mau dimanapun anak-anak bisa belajar gitu. Mhm. Nah, kenapa harus bangun sekolah baru yang namanya sekolah rakyat, ada pengadaan guru baru, ada infrastruktur juga butuh support dan seterusnya gitu. Mhm. Kenapa anak-anak yang katakanlah putus sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu didata saja, lalu ditanya mereka ingin melanjutkan kemana? Kalau memang mereka ingin melanjutkan ke pesantren, ya silakan ke pesantren, nanti negara yang akan membiayai. Gitu. Kalau mereka punya cita-cita ingin masuk SMA negeri misalnya, atau madrasah negeri misalnya, Mhm. ya silakan daftar difasilitasi oleh pemerintah, biayanya ditanggung. Kan sesimpel itu, sehingga setiap tahun ajaran baru itu ya no one left behind. Tidak ada satupun anak yang nggak bisa sekolah, karena semua difasilitasi oleh pemerintah, mau sekolah dimanapun bisa, dan itu akan ditanggung oleh pemerintah biayanya gitu. Tidak kemudian pemerintah mendirikan jenis sekolah baru yang sekolah rakyat ini mengumpulkan, mengeksklusi anak-anak dari kelompok ekonomi miskin ini gitu, Mhm. yang laki-laki jumlahnya ternyata kurang. Bahkan tahun 2025 ini JPPI juga bersama tim PKH juga terlibat dalam melakukan asesmen anak-anak calon murid sekolah rakyat ini gitu ya. Hmm. Dan dari data yang kami ambil itu ternyata 80% anak-anak dari keluarga ekonomi di desil 1, di desil 2 itu Mhm. mereka menolak untuk masuk sekolah rakyat gitu. Oke, kenapa itu Mas? Menarik itu temuannya. Kenapa anak-anak di sekolah rakyat yang dicalonkan begitu ya untuk masuk justru Hmm. tidak mau masuk sekolah rakyat? Apakah karena modelnya yang seperti asrama atau seperti apa temuan JPPI? Yang pertama itu menjadi pertimbangan ya soal model asrama. Jadi Hmm. anak-anak belum terbiasa model asrama, lalu sekolah rakyat ini mewajibkan semua anak model asrama gitu ya. Itu Oke. yang pertama, pertimbangannya kenapa mereka tidak mau. Kemudian yang kedua, di dekat rumah mereka itu ada sekolah negeri. Hmm. Yang sekolah negeri itu jauh-jauh rekam jejaknya itu mereka sudah bagus ya, dianggap favorit oleh masyarakat di Oke. sekitar dan seterusnya. Kalau negara ingin memfasilitasi, mereka ingin masuk ke sekolah negeri yang dekat rumah itu. Hmm. Gitu. Oke, oke. Ataupun kalau ada sekolah swasta yang bagus, lalu mereka tidak diterima di sekolah negeri, mereka ingin sekolah swasta yang dekat rumah itu, yang bagus itu. Pemerintah bisa memfasilitasi ke situ gitu. Oke, Jadi baik. itu keinginan mereka gitu. Dan Mhm. yang ketiga, sekolah rakyat ini kan program baru gitu kan. Mhm. Jadi soal keberlanjutannya bagaimana, itu juga
menjadi pertimbangan orang tua ini sekolah berlanjut apa tidak. Nanti kalau ganti menterinya, ganti kebijakan repot lagi. Sehingga ya data kami menunjukkan 80% anak-anak di desil 1 dan 2 enggan, tidak mau masuk sekolah rakyat. Oke. Toh sekarang kan programnya juga sudah berjalan ya Mas. Apa sih catatan dari JPPI untuk bisa memastikan sekolah rakyat ini membantu setidaknya pemenuhan hak anak atas pendidikan? Yang pertama, sekolah rakyat ini harus inklusif ya. Jadi kami sangat menyayangkan sekali sekolah rakyat ini dikelola secara eksklusif. Sementara pendidikan kita ini sudah mengarah ya pada pendidikan yang inklusif. Anak-anak dengan disabilitas, non disabilitas, anak-anak dari kelompok ekonomi manapun itu bisa belajar bersama ya. Proses pendidikan di ruang kelas secara bersama-sama berkolaborasi. Nah, kalau misalnya anak miskin dikumpulkan dengan anak-anak miskin, ini adalah proses eksklusi ya. Ada ada justifikasi, ada stereotip yang buruk terhadap anak-anak miskin ini gitu. Jadi ke depan sekolah rakyat ini harus mampu menjawab tantangan yang ada di rakyat hari ini. Kenapa di daerah-daerah tertentu ya, bahkan sekolah itu nggak ada. Sekolah negeri nggak ada, sekolah swasta nggak ada lah. Mestinya sekolah rakyat itu menjawab itu gitu ya. Di daerah-daerah yang jarak ke sekolahnya itu puluhan kilometer gitu ya. Sekolah rakyat harus dijadikan di situ. Untuk siapa? Ya untuk semua anak-anak yang ada di situ gitu ya. Mau anak dari kelompok ekonomi miskin, kelompok menengah, anak disabilitas, non disabilitas, mereka bisa bersekolah di sekolah rakyat gitu ya. Kemudian yang kedua, sistemnya jangan satu sistem ya. Kalau dipakai model one size fit all ini ya tadi masalah, tidak semua anak ingin dengan model asrama gitu ya. Jadi sekolah rakyat ini harus dikembalikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal itu apa gitu ya. Contoh misalnya daerah-daerah yang dekat dengan taman nasional ataupun hutan, maka sekolah rakyat ya disesuaikan dengan model itu ya. Bagaimana anak-anak bisa tetap bersama dengan orang tua, bagaimana anak-anak tidak tercerabut dengan lingkungannya, tidak tercerabut dengan budayanya gitu ya. Jadi bisa mendirikan sekolah-sekolah rakyat di dekat-dekat hutan, di dekat-dekat taman nasional gitu kan. Sehingga kurikulumnya juga beragam, tidak semua harus berasrama, kurikulumnya sama lah, ini penyeragaman. Padahal kebutuhan rakyat kita itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan gitu. Dan yang ketiga menurut saya, sekolah rakyat ini jangan bikin sistem sendiri gitu ya. Karena kami mengkhawatirkan dan juga orang tua mengkhawatirkan soal sustainability-nya bagaimana gitu ya. Karena kalau tahun 2025 ini itu ternyata sekolah rakyat ini kan sistemnya sendiri, tidak bareng sistem penerimaan murid baru yang di sekolah-sekolah pada umumnya gitu. Nah, menurut saya sekolah rakyat ini harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional gitu. Sehingga masyarakat nih punya pilihan yang banyak, bisa masuk sekolah, bisa masuk madrasah, bisa masuk pesantren, dan bisa masuk sekolah rakyat gitu. Dan data pemerintah jelas bahwa pemerintah harus memastikan tidak ada satupun anak usia sekolah yang nggak sekolah gitu. Nah, kemudian tugas pemerintah adalah melayani semua jenis model-model sekolah yang menjadi banyak alternatif ini. Ini artinya banyak sekali sebenarnya catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika program sekolah rakyat ini diperbanyak, karena targetnya ada 165 titik. Kita harapkan secara perlahan begitu ya ada perbaikan sesuai dengan catatan JPPI, dan tentu memprioritaskan begitu yang namanya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang tadi juga disampaikan oleh Mas Ubaid. Terima kasih atas waktunya, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Mas Ubaid. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.